Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Infinity Implus. Kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu program daftar kelas. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota tim dari Infinity Implus. Yang pertama itu Muhammad Rafi Arigani, yang kedua itu saya sendiri, Sefer Anugrah Karana Supati, yang ketiga itu Fadli Ramdhani. Kemudian di sini ada deskripsi aplikasi, yaitu sebuah program aplikasi yang dibuat untuk mendata mahasiswa teknik komputer yang terdiri dari nama, NIM, dan kelas yang diurutkan berdasarkan nama mahasiswa. Kemudian fitur dari program yang kami buat yaitu pertama melihat daftar mahasiswa teknik komputer pada kelas TA, A1, A2, dan B1 dan B2. Kemudian yang kedua mencari nama mahasiswa teknik komputer, yang ketiga itu login admin untuk melakukan beberapa fitur tambahan. Yang keempat yaitu menambahkan data mahasiswa baru yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Yang kelima memperbarui data mahasiswa yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Yang keenam yaitu menghapus data mahasiswa yang hanya dapat dilakukan oleh admin. Ya, selanjutnya ini ada logaritma, ini contoh logaritmanya. Jadi terdapat bab, subbab, dan dalam subbab itu terdapat subbab lagi. Langsung aja ke masuk alur programnya. Jadi alur program itu ada 6. Yang pertama adalah user melihat tampilan awal daftar kelas. Jadi itu pertama itu ada menu navigasinya. Di situ terdapat 4 menu daftar. Terdapat daftar mahasiswa setiap kelas, mencari nama mahasiswa, login admin, dan keluar. Yang ketiga, jika user login admin dan berhasil, maka user dapat mengakses 2 menu tambahan, jadi dapat menambahkan mahasiswa dan menghapus mahasiswa. Yang keempat, menu daftar mahasiswa setiap kelas. User dapat memilih kelas yang ingin diakses dan melihat daftar mahasiswa kelas tersebut. Yang kelima, pada menu mencari nama mahasiswa, user dapat memasukkan nama mahasiswa, nama, NIM, dan kelas mahasiswa jika hanya terdapat satu menu terkait. Dan yang keenam, pada menu menampilkan mahasiswa, user yang telah login menjadi admin dapat menambahkan, menghapus, memperbarui nama dan NIM kelas mahasiswa. Langsungnya kode pemrogramannya, ini dapat ada 8 pemrograman kodenya. Yang pertama ada if, elif, else sebagai untuk menguji apakah variabel sesuai dengan kode fungsi. Yang kedua untuk print digunakan untuk mencetak output program di layar. Yang ketiga ada format digunakan untuk memasukkan ke dalam placeholder string. Yang keempat terdapat dictionary untuk menyimpan kumpulan nilai dengan pendekatan key value. Yang kelima ada while untuk perulangan. 6 untuk mengulangi, for untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak penggunaannya. Yang ketujuh terdapat def untuk mendeskripsikan fungsi baru. Yang terakhir ada list digunakan untuk pengindeksan, pengiris, penambahan, perbanyak, dan pengecekan keanggotaan. Langsung saja ke kodenya. Berikutnya di sini kami akan menampilkan beberapa bagian kode. Pertama ada kami membuat fungsi untuk mempermudah pembuatan kode ke depannya. Kemudian kami membuat beberapa variabel awal mulai dari user, tes admin, kemudian database basic data mahasiswa yang mulai dari nama, NIM, kelas, kemudian data bagian kelasnya. Kemudian ini bagian kode output kami, di mana ketika user memasukkan menu navigasi pertama kali dan jika bukan nol dan user tidak melakukan percobaan login admin sebanyak 3 kali, maka user dapat mengakses menu navigasi secara terus-menerus. Mulai dari jika user mengakses 1, maka user dapat melihat masing-masing kelas dari teknik komputer. Kemudian jika user menginput 2, maka user dapat mencari nama mahasiswa secara spesifik yang mana menghasilkan NIM dan juga kelasnya. Kemudian jika user menginput 3, maka user dapat menambahkan data mahasiswa baru beserta NIM dan kelasnya. Dan jika user menginput 4, maka user dapat memperbarui data ataupun menghapus data mahasiswa. Dan jika user menginput 0, maka user akan login sebagai admin, dan jika user sukses melakukan login sebagai admin, maka user dapat melihat menu navigasi sebagai admin, dan jika user
tidak basi sebanyak 3 kali, maka program akan selesai. Dan jika user melakukan kesalahan input pada menu navigasi, maka akan diberikan keterangan bahwa bisa tak salah melakukan penginputan. Langsung saja demonstrasinya sebagai berikut. Ini dia tampilan awalnya, di mana dapat menu navigasi awal yang berisi daftar kelas dan juga cari nama setelah keluar dan login sebagai admin. Pertama, kita coba login dulu sebagai admin. Kemudian akses menunya akan berubah sebagai berikut. Dan jika kita lihat misalnya setiap kelas, kita coba cek kelas B2, kemudian ada data sebagai berikut. Kemudian jika kita perbarui datanya, misalnya kita perbarui founding, kemudian konfirmasi, kita ubah masukin timnya, di mana jika kita ubah di ini, kemudian kelasnya kita pindahkan ke kelas A1, kemudian kita baca lagi di B2, maka datanya sudah tidak ada. Dan ketika kita coba cari bit spesifik sama tadi, maka datanya sudah berubah menjadi tag A1. Dan kita juga dapat menghapus data tersebut. Kemudian kita konfirmasi, dan ketika kita coba cari lagi, namanya, maka sudah tidak ada keterangan data mahasiswa tersebut. Kita coba lihat di kelasnya juga A2. Nah, tidak ada juga di A2. Oke, kemudian jika kita ingin mengakhiri program, dia 0 dan program berakhir. Kesimpulannya dari pemrograman kami yang buat, di mana kami dapat menggunakan function def untuk mempermudah pembuatan kode ke depannya. Kemudian kami juga dapat membuat database dalam bentuk dictionary untuk membuat data yang memiliki nilai spesifik seperti memasukkan nama, NIM, dan kelas. Dan untuk data yang hanya sederhana, hanya kelas-kelas mahasiswa saja, kita dapat menggunakan list. Selain itu, jika user ingin melakukan pengulangan program secara terus-menerus sesuai kemauan user, maka kita dapat menggunakan metode while. Dan selain itu, kita dapat menggunakan if untuk setiap akses user yang dimana memiliki kondisi tertentu. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.